Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Suhardja, Nicholas Hosea, Sena Wijayana, dan Putik Vandini akan menjelaskan sedikit terkait dengan suatu foodborne disease, yaitu virus hepatitis A. Outline presentasi kami terdiri dari penjelasan virus hepatitis A secara umum, gejala penyakit yang ditimbulkan oleh virus tersebut, cara pencegahannya, serta perubahan yang dihasilkan pada makanan. Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu tentang deskripsi virus hepatitis A yang terdiri dari taksonomi, karakteristik struktural, genom, dan replikasi. Hepatitis A tergolong dalam ribovirus, virus dengan genom RNA, kingdom Orthorhynaviridae, filum Pisuviricota, kelas Pisoniviricetes yang terdiri dari virus bergenom RNA positif, ordo Picornaviralis, famili Picornaviridae, dan genus Hepatovirus. Anggota famili Picornaviridae memiliki karakteristik struktural dan genomik yang serupa. Di antaranya, tidak memiliki envelope, berbentuk sferikal, berdiameter 30 nanometer, dengan kapsid yang memiliki triangulation number pseudo 3, yang berarti satu protomer terdiri dari 3 protein. 3 protein tersebut adalah VP1, 2, dan 3. Kapsidnya sendiri tersusun atas 60 protomer atau 180 protein. Dan berikut adalah karakteristik genom dari hepatitis A. Yang pertama, hepatitis A bergenom sRNA positif dan berukuran 7,4 kilobase pair, terpoliadeninasi pada ujung 3 aksen, dan mengandung hanya satu ORF yang mengkodekan poliprotein. Genomik RNA tidak memiliki cap, melainkan virus protein VPG pada ujung 5 aksen, dan pada untranslated region 5 aksen terdapat internal ribosome entry site atau IRES, tempat melekat ribosom. Daerah P1 mengkodekan protein struktural, sementara daerah P2 dan P3 mengkodekan protein non-struktural. Dan virus ini memiliki protease 3C yang unik, dan kemudian poliadenin pada 3 aksen penting dalam perbanyakan RNA. Ini adalah replikasi dari hepatitis A. Yang pertama adalah attachment pada reseptor hepatitis A1, dan kemudian reseptor ini memediasi endositosis secara clusterin dependent membentuk endosom. Nah, asidifikasi dalam endosom ini menyebabkan kapsid mengalami perubahan konformasi sehingga PP4 dilepaskan dan dapat membuat pori pada membran endosomal, sehingga RNA dapat masuk ke dalam sitoplasma, suatu proses yang disebut dengan uncoating. VPG dihilangkan, inisiasi translasi berlangsung pada IRES. RNA ditranslasi menjadi poliprotein, poliprotein dipotong oleh protease menjadi protein individual, dan protein yang terlibat dalam replikasi ditransport ke viral factories. Viral factories merupakan vesikel dari retikulum endoplasma, tempat replikasi RNA viral terjadi. ssRNA negatif disintesis dari ssRNA positif, dan ssRNA negatif ini akan digunakan sebagai template untuk memperbanyak ssRNA positif. ssRNA positif ini dapat juga dijadikan untuk mRNA apabila VPG dihilangkan, sehingga kita kembali ke siklus nomor 3 untuk sintesis protein. Nah, salah satu protein yang dihasilkan ini adalah protein prekursor A. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, apabila dipotong akan membentuk 3 protein kapsid yang kemudian akan terjadi assembly dengan RNA genomik, kemudian menyebabkan sel lysis, virus dilepaskan, dan maturasi virion dilakukan oleh protease dari inang. Nah, outline selanjutnya akan membahas mengenai gejala yang ditimbulkan oleh virus hepatitis A kepada manusia. Hepatitis A dapat menyerang anak-anak maupun dewasa.
Namun, anak-anak umumnya rentan sekali terkena hepatitis A. Hal ini disebabkan karena pola makan sembarangan, menggunakan alat makan bersama, dan daya tahan tubuh masih rentan. Selain itu, pada orang dewasa, terutama lansia, gejala yang muncul akan berdampak lebih parah pada kesehatan. Ada 4 tahap perubahan gejala hepatitis A. Pertama, fase inkubasi, kemudian fase prodromal atau praikterik, ketiga, fase ikterus, dan terakhir, fase konvalesen atau fase penyembuhan. Fase pertama adalah fase inkubasi. Fase inkubasi merupakan waktu antara masuknya virus dan timbulnya gejala atau ikterus. Pada hepatitis A, fase inkubasi dapat berlangsung selama 14-50 hari dengan rata-rata 28-30 hari. Pada fase ini belum ada gejala yang timbul. Kemudian, fase yang kedua adalah fase prodromal atau praikterik. Masa praikterik ini berlangsung selama 10 hari dengan gejala yang muncul mirip dengan gejala flu. Gejala yang muncul diantaranya demam ringan, biasanya mencapai 39,5 derajat Celcius. Tenggorokan kering, merasa lelah setiap saat, kemudian nyeri otot dan sendi, sakit di bagian abdomen terutama di kuadran kanan, serta nafsu makan menurun. Fase ketiga yaitu fase ikterus. Gejala hepatitis A pada tahap ini dapat berlangsung selama 1-3 minggu. Namun dalam beberapa kasus dapat terjadi hingga 12 minggu. Gejala hepatitis A seperti flu yang telah dialami pada tahap sebelumnya umumnya telah mereda. Berikut ini adalah gangguan kesehatan yang biasa muncul pada fase ikterus, yaitu kulit dan selaput mata yang berubah menguning, warna urin berubah pekat dan menggelap, gatal-gatal di kulit, hati membengkak sehingga perut terasa perih. Munculnya gejala-gejala yang telah disebutkan sebelumnya disebabkan adanya gejala infeksi pada hati oleh virus hepatitis A, sehingga efeknya dapat mengganggu fungsi organ tubuh lainnya. Nah, pada beberapa orang tidak menunjukkan gejala hepatitis A. Mereka baru menyadari kondisinya di kemudian hari saat penyakit ini telah jauh berkembang menjadi kronis. Fase terakhir adalah fase konvalesen atau penyembuhan. Pada tahap ini, proses infeksi virus mulai berhenti. Kondisi penderita pun mulai berlangsung pulih. Dalam waktu beberapa bulan, gejala hepatitis A yang dialami di tahap sebelumnya mulai membaik. Setelah sepenuhnya sembuh, tubuh akan membentuk antibodi sehingga lebih kebal terhadap serangan infeksi virus hepatitis A. Namun, dalam beberapa kasus, gejala hepatitis A bisa kambuh kembali. Nah, kapan perlu pergi ke dokter? Pertama, ketika mengalami perubahan gejala secara bertahap. Gejala muncul selama 2 minggu atau lebih, atau setelah berpergian dari tempat yang mengalami wabah hepatitis A, dan tinggal atau berinteraksi secara intens dengan orang yang didiagnosis terkena hepatitis A. Nah, untuk metode kontrol dan pencegahan akan dibahas pada slide selanjutnya. Metode pencegahan dan pengontrolan terhadap kontaminasi virus hepatitis A. Virus hepatitis A bertransmisi melalui rute fekal oral, baik secara langsung karena kontak dengan penderita atau primary transmission, maupun secara tidak langsung melalui konsumsi atau kontak dengan makanan, air, tanah yang terkontaminasi oleh HIV. Orang dengan penyakit hepatitis A yang asimptomatik merupakan sumber penting dari HIV. Pada kontaminasi produk makanan, HIV dapat mengontaminasi pada proses manufaktur meliputi kultur bahan, pemanenan, pemrosesan, distribusi, hingga preparasi makanan sebelum dikonsumsi. Mekanisme pengontrolan berusaha memutus transmisi virus hepatitis A ke manusia. Mekanisme pengontrolan dapat dilakukan secara konvensional dan modern. Terdapat 3 jenis produk makanan yang banyak diasosiasikan dengan hepatitis A, yaitu soft fruit dan leafy green, contohnya stroberi dan kol,
produk kerang atau shellfish, dan produk olahan daging. Kebanyakan di antaranya karena kontaminasi fekal pada perairan yang menyebabkan kontaminasi pada produk-produk tersebut. Secara umum, prosedur pencegahan kontaminasi bisa dilakukan menjadi dua, yaitu prosedur konvensional dan prosedur manufaktur. Prosedur konvensional biasanya dilakukan oleh industri-industri kecil dan menengah, sedangkan prosedur manufaktur biasanya dibagi lagi menjadi prosedur umum dan prosedur alternatif. Untuk prosedur konvensional, terdapat beberapa opsi. Di antaranya, opsi refrigerator, opsi frozen storage, opsi drying, opsi asidifikasi, dan thermal humidity. Kelima proses ini bisa menginaktivasi virus dan menyebabkan penurunan log plaque forming unit dari virus HV pada makanan. Pada prosedur refrigerator digunakan suhu 2-10 derajat Celcius. Suhu ini bisa menginaktivasi virus hingga 4-7 hari. Untuk frozen storage digunakan suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Suhu ini bisa menginaktivasi virus HV lebih lama hingga 22 hari. Untuk prosedur drying yaitu prosedur sederhana melalui pengeringan dengan bantuan sinar matahari. Untuk prosedur asidifikasi biasanya dilakukan untuk produk saus atau dressing melalui penambahan asam organik atau produk-produk yang berasal dari proses fermentasi. Namun, prosedur asidifikasi biasanya kurang efektif karena virus HV bisa resisten terhadap asam. Dan prosedur thermal humidity yaitu melalui pengukusan sederhana, pengukusan hingga kelembaban antara 87% sampai 95% pada suhu sekitar di atas 100 derajat Celcius. Berikut merupakan pengaruh refrigerated storage pada survival HV di berbagai makanan. Terbukti bahwa perlakuan refrigerated storage mampu menurunkan atau menginaktivasi virus HV. Kemudian, prosedur manufaktur yang umum. Prosedur manufaktur umum sebenarnya merupakan prosedur konvensional, namun dilakukan dalam skala manufaktur dan telah terformulasi parameter-parameter yang ada pada prosedur tersebut. Prosedur manufaktur umum ini terdapat beberapa opsi yaitu thermal treatment, misalnya dengan bak, pasteurization, melalui blanching atau pendidikan dengan suhu tinggi sekitar 75-105 derajat dalam waktu 2-3 menit. Dan prosedur yang ketiga yaitu low heat dehydration, yaitu perlakuan panas rendah pada suhu 40-60 derajat Celcius selama 1 hari. Kemudian liofilisasi ini dilakukan melalui prosedur vakum untuk menyedot kandungan air, kemudian suhu perlakuan ini diturunkan di atas 0 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian prosedur terakhir adalah prosedur selfish depuration. Prosedur selfish depuration ini khusus diberlakukan untuk produk-produk kerang melalui penambahan clean seawater yang diharapkan dapat meningkatkan filtrasi alami yang dilakukan oleh kerang terhadap patogen. Berikut merupakan pengaruh thermal treatment pada survival HV di produk kerang yang terbukti menurunkan dan menginaktivasi log PFU dari virus HV. Begitu juga pada produk makanan lainnya. Terakhir, prosedur manufaktur alternatif yaitu melalui high pressure processing, yaitu pemberian tekanan udara tinggi sekitar 250 MPa selama beberapa menit. UV radiation ini bergantung lagi pemberiannya berdasarkan jenis produk yang digunakan untuk UV radiation. Untuk soft fruit dan leafy green yaitu sekitar 240 mW per cm persegi, dan untuk produk daging yaitu sekitar 2.500 sampai 4.000 mW per cm persegi. Dan prosedur alternatif terakhir yaitu melalui gamma radiation. Berikut merupakan pengaruh high pressure processing pada survival HV, dan terbukti bahwa high pressure processing ini dapat menurunkan log PFU dari virus HV pada makanan. Kemudian kita akan membahas tentang pengaruh hepatitis A terhadap makanan. Hepatitis A merupakan foodborne disease. Namun,
dia tidak akan menyebabkan foodborne spoilage, sehingga dia tidak mengubah bentuk fisik pada makanan. Bahkan, dalam menentukan deteksi hepatitis A pada makanan, harus dilakukan dengan RT-PCR. Deteksi hepatitis juga dapat dilakukan terhadap manusia dengan menentukan keberadaan antibodi spesifik terhadap HAV. Kemudian kita akan membahas terkait dengan fakta hepatitis A. Menurut WHO, pernah terjadi epidemi yang terkait dengan kontaminasi makanan atau air yang mengalami outbreak di Shanghai pada tahun 1988 yang mempengaruhi sekitar 300.000 orang. Fakta kedua, vaksin yang aman dan efektif telah tersedia dalam upaya pencegahan hepatitis A. Vaksin ini ada yang berbentuk sebagai virus yang tidak aktif ataupun subunit virus. Kemudian fakta ketiga adalah terkait kelompok yang rentan berpotensi terkena hepatitis A. Yang pertama, disebabkan akibat sanitasi yang buruk atau ketersediaan air bersih yang rendah, terjadi kontak fisik dengan orang yang terinfeksi hepatitis A, orang yang menggunakan obat suntik, orang yang melakukan traveling ke daerah epidemi tanpa mengalami imunisasi, serta menurut WHO dapat terjadi pada hubungan antar laki-laki. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.